topik teknologi produksi padi, metode Sri dan Jajar Legowo. Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia. Peningkatan produksi padi menjadi kebutuhan penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Dua pendekatan teknologi budidaya yang terbukti efektif adalah System of Rice Intensification atau Sri dan tanam Jajar Legowo. Kedua metode ini berfokus pada peningkatan efisiensi input, pengolahan tanaman, tanah, air, dan lingkungan sehingga produktivitas bisa lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada teknologi produksi padi dengan metode Sri. Pengertian Sri, System of Rice Intensification, adalah metode budidaya padi yang dikembangkan di Madagaskar oleh Fr. Henry Le Laude pada 1980. Tujuan adalah memaksimalkan potensi pertumbuhan tanaman padi melalui pengolahan tanaman, tanah, air, dan nutrisi. Kemudian ada prinsip utama Sri. Ada yang pertama itu bibit muda 8-12 hari setelah semai ditanam untuk memaksimalkan pertumbuhan akar. Kemudian ada yang kedua, satu bibit per lubang tanam agar tidak terjadi kompetisi antar tanaman. Kemudian ada yang ketiga, ada jarak tanam lebar misalnya 25x25 cm atau lebih untuk memberi ruang tumbuh. Yang keempat, tanam dangkal 1/2 cm sehingga akar menyebar dengan baik. Kelima, ada pengolahan air berselang, alternatif wetting and drying, tidak digenangi terus-menerus. Itu penyiangan intensif menggunakan rotary weeder yang juga membantu aerasi tanah. Yang terakhir ada pemupukan organik. Diutamakan dengan pupuk anorganik sebagai tambahan bila diperlukan. Keuntungan Sri menghambat penggunaan benih hingga 80-90%. Hemat air hingga 40%, tanaman lebih sehat, tahan hama dan penyakit. Kemudian dapat meningkatkan produktivitas padi rata-rata 6/10 ton per hektar, bahkan bisa lebih. Ramah lingkungan karena mendorong penggunaan pupuk organik. Tantangan Sri membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, penyiangan intensif. Kemudian petani perlu pelatihan agar memahami teknik tanam dan pengairan pada lahan dengan ketersediaan air tidak stabil. Metode ini kurang optimal. Kemudian ada yang ketiga, teknologi produksi padi dengan sistem Jajar Legowo. Jajar Legowo adalah sistem tanam padi dengan cara memberikan ruang kosong lorong pada barisan tanaman setelah beberapa baris sehingga intensitas cahaya, sirkulasi udara, dan efektivitas pemeliharaan meningkat. Ada pola Jajar Legowo 2/1, 2 barisan tanaman kemudian 1 lorong kosong. Legowo 3/1, 3 misalnya 3 barisan tanaman kemudian 1 lorong kosong. Kemudian ada Legowo 4/1 atau 4 barisan tanaman kemudian 1 lorong kosong. Keunggulan Jajar Legowo itu ada efek tanaman pinggir lebih banyak, produktif dibanding barisan tengah, dapat meningkatkan hasil gabas 15-25% dibanding tanam biasa, mempermudah pemeliharaan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk dan pestisida, memperbesar populasi tanaman per rumpun berkisar 30-40 rumpun tergantung tipe legowonya. Kemudian kelemahan Jajar Legowo membutuhkan ketelitian dalam mengatur jarak tanam, memerlukan keterampilan khusus agar lorong bisa seragam, pada lahan sempit pengaturan pola tanam lebih sulit. Kemudian kombinasi Sri dan Jajar Legowo, beberapa daerah sudah mengintegrasikan Sri dengan Jajar Legowo, dapat menghasilkan sistem tanam yang hemat benih dan prinsip Sri. Populasi tanaman tinggi dan efek pinggir maksimal Jajar Legowo. Kemudian produksi padi dapat meningkatkan hingga 10 ton per hektar dan pengolahan lebih baik. Langkah-langkah produksi padi dengan Sri Jajar Legowo, ada yang pertama pengolahan tanah, kemudian dicangkul, dibajak, diberi pupuk dan organik, persemaian bibit, digunakan benih unggul, semai bibit muda 8-12 hari setelah semai. Ketiga ada penanaman, tanam 1 bibit per lubang, kemudian jarak tanam Legowo 2/1 atau 4/1, misalnya 25x25 cm per lorong, kedalaman 1,2 cm. Kemudian keempat, pengairan, sistem macak-macak tidak tergantung penuh. Kemudian pemupukan pupuk organik, kompos, pupuk kandang, pupuk anorganik sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang keenam, penyiangan,
rutin menggunakan kasrok rotary weeder atau sekaligus menggemburkan tanah. Kemudian ada yang terakhir, pengendalian hama dan penyakit, prinsip PHT atau pengendalian hama terpadu. Sri menekankan pengolahan bibit muda, meningkatkan produktivitas melalui pola tanam yang memanfaatkan efek pinggir. Integrasi Sri tambah jajar regowa sangat potensial untuk meningkatkan hasil padi secara berkelanjutan, hemat input dan ramah lingkungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.